نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا مولانا محمد والصحبه والآل. Alhamdulillah, baru saja kita baca setelah sholat maghrib berjamaah, membaca Yasin dan membaca tahlil yang kita upayakan sebagai makhluk yang hidup untuk mendahului kita untuk menghadiri sesepuh kita, ketua takmir masjid ini, yaitu Bapak Kiai Haji Mas'ud Ali. Semoga apa yang kita upayakan pada usaha ini jadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja apakah amaliyah yang baru saja kita lakukan ini itu punya dasar hukum di dalam Islam? Kalau itu pertanyaannya, maka jawabannya adalah bahwa apa yang kita lakukan semua dari awal hingga akhir itu ada dasarnya. Yang pertama, kenapa pilihannya adalah surat Yasin? Karena surat Yasin itu sabda Rasulullah SAW, qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Jantung itu adalah organ yang paling vital, yang paling menentukan, yang paling penting. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang lain mengatakan, Yasin lima quri'at lah. Yasin itu akan memfungsikan diri sesuai dengan niat pembacanya. Jadi kita baca untuk apa itu Yasin? Itu akan berfungsi seperti itu. Selama niat kita itu tidak berseberangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai keridhaan Allah, maka insya Allah Yasin itu sarana pemulus untuk angan-angan dan keinginan-keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada sebuah hadis di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, "Ya Abu Hurairah, iqra Yasin limautakum." Wahai sahabat Abu Hurairah, bacalah Yasin untuk orang-orang yang telah wafat daripada kalian. Jadi orang yang wafat itu tidak jadi dibacakan surat Yasin. Lalu Rasul menjelaskan apa fungsinya, apa faedahnya kalau orang yang meninggal itu dibacakan surat Yasin. Fa innahu yahdimu lidzunubi hadma. Karena Yasin itu punya kekuatan, punya daya luluh lantak yang akan meluluh lantakkan, akan merontokkan, akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan dari mayit yang kita bacakan tadi itu. Lalu Abu Hurairah terusik keinginan tahu beliau, wahai baginda Rasul, itu untuk yang dibacakan, untuk mayit yang kita bacakan. Bagaimana untuk kita yang membaca? Apakah itu hanya keutamaan itu hanya diperoleh oleh sang mayit saja? Sementara kita yang baca, yang capek-capek baca itu nggak dapat apa-apa. Kata Rasul, fa innahu ahdamu wa ahdam. Ketahuilah bahwa Yasin itu untuk pembacanya akan berfungsi berlipat ganda, akan merontokkan, meluluh lantakkan, menghapuskan, menghilangkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita.
Lalu setelah itu kita baca tahlil. Yang namanya tahlil itu adalah ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu di sana ada komponen bacaan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Ada bacaan ya Allah, ya Allah. Ada bacaan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, dan seterusnya. Yang pertama la ilaha illallah. Kata Rasul dalam hadis qudsi mengatakan la ilaha illallahu hisni, bahwa la ilaha illallah adalah bentengku. Wa man qalaha dakhala hisni, dan siapapun yang membacanya maka dia berarti telah masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala hisni amina min azabi, dan siapa orangnya yang telah memasuki bentengku yang kokoh itu, niscaya ia akan aman dari azabku, ia akan aman dari siksaku. Itu la ilaha illallah. Dalam hadis qudsi dikatakan sebagai benteng nan kokoh yang akan mampu melindungi kita dari segala bentuk ancaman azab Allah. Lalu setelah itu kita baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahkan hadis ini menjadi hadis pamungkas, penutup dari kitab Sahih Al-Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mudah untuk lisan ini mengucapkannya, namun ia sangat berbobot, sangat mantap kelak saat amal kita ditimbang oleh Allah. Maka subhanallah bihamdihi subhanallahil azim ini akan memberikan sumbangsih yang luar biasa, akan memantapkan timbangan amal kebaikan kita. Sementara kalau amal kebaikan kita itu mantap, kata Allah, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Kalau seseorang itu sudah mantap amal kebaikannya, maka dapat dipastikan ia akan hidup senang dalam surga Allah. Maka salah satu amalan yang dapat memantapkan amal kebaikan kita adalah bacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian ya Allahu ya Allah. Dalam hadis dikatakan bahwa Allah itu memiliki Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Dari 99 itu ada nama Allah yang paling agung. Nah, menurut sebagian besar ulama, Ismullahil A'zam itu apa? Kata ulama, Ismullahil A'zam itu adalah lafzul jalalah, yaitu Allah, lafaz Allah. Nah, kalau lafaz Allah itu dibaca, berarti kita membaca lafaz Allah yang paling agung. Saat itu akan terbuka pintu-pintu ijabah. Pintu-pintu ijabah terbuka, siap untuk menerima doa kita, siap untuk menerima panjatan doa kita. Kemudian setelah itu kita baca selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya. Salawat ini merupakan anugerah Allah yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada umat. Kenapa? Karena satu-satunya amalan yang pasti akan diterima oleh Allah, bagaimanapun saat kita mengamalkannya, adalah salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha ashran. Siapa orangnya yang membaca salawat kepadaku satu kali, niscaya Allah akan berselawat kepadanya 10 kali.
Apa artinya Allah berselawat kepada kita itu? Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Allah akan menurunkan hidayahnya kepada kita. Allah akan menurunkan taufiknya kepada kita. Allah akan menurunkan nikmatnya kepada kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita dan keinginan kita, Allah akan berikan kepada kita. Untuk satu salawat diganjar dengan 10 rahmat. Lalu Rasul menjelaskan, melanjutkan lebih jauh lagi, wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi biha mi'ah. Dan barang siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, Allah akan berselawat kepadanya 100 kali. Maka kita akan bergelimang dalam rahmat Allah. Kenapa? Karena satu rahmat saja sudah dapat mengcover, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita, baik di dunia ini sampai di akhirat kelak. Hal itu sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah itu memiliki 100 rahmat, dan hanya satu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke dunia ini, itu hanya satu rahmat. Dengan satu rahmat itulah biha yata'atafun, manusia saling mengasihi, manusia saling mencintai. Ada seorang ibu rela untuk bersakit-sakit mengandung sang anak, rela untuk bercapek-capek melahirkan sang anak, bahkan dia bertaruh dengan nyawanya, rela bercapek-capek untuk menyusui sang anak. Itu semua karena satu rahmat Allah tadi. Bahkan seekor singa, binatang buas yang simbol kebuasan itu, dapat meredam cakarnya untuk mengelus bayinya. Ia dapat memberikan susu untuk anaknya. Hilang kebuasannya, justru yang timbul adalah kasih sayangnya. Nah, itu baru satu rahmat Allah yang Allah turunkan di dunia ini, hingga sang macan bisa berbagi kasih dengan anaknya. Sementara Allah turunkan 10 rahmat untuk kita yang berselawat kepada Nabi sekali saja. Kalau kita berselawat 10 kali, 100 rahmat Allah akan turunkan kepada kita. Kalau kita memperbanyak selawat kepada Nabi, maka kita adalah manusia yang paling layak dan yang paling pantas untuk mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Kata Rasul, ahaqqun nasi bisyafaati yaumal qiyamah aktsarhum alayya salatan. Orang yang paling layak, orang yang paling berhak untuk memperoleh syafaatku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat dan bersalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacaan tadi itu bacaan yang akan menghantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan yang tak ternilai jumlahnya. Kemudian kita akhiri dengan doa. Doa itu intinya, ya Allah, apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan, dari membaca surat Yasin, dari membaca tahlil, dari membaca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, dari membaca ya Allah, dari membaca salawat kepada Nabi Muhammad, dari membaca surat Yasin dan seterusnya, maka ya Allah, jika Engkau terima, maka jadikan pahalanya itu najatan lahu minan nar, sebagai penyelamat untuk orang yang kita kirimkan doa kepadanya itu, dalam hal ini yaitu Bapak Ketua Takmir Masjid kita almarhum Bapak Haji Mas'ud Ali. Najatan lahu minan nar, sebagai penyelamat beliau dari ancaman nerakamu. Najatan lahu minan nar, salamatan lahu minan nar, sebagai sarana penyelamat beliau dari nerakamu. Itqan lahu minan nar, pembebas beliau dari ancaman nerakamu. Loh, doa yang hidup untuk orang yang mati ini ada dasarnya? Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim
yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dan mereka-mereka generasi anak yang datang berikutnya setelah generasi bapak tiada, yang telah mendahului generasi anak, yang penting ia membawa nilai-nilai keimanan saat menghadap Allah itu, membawa nilai-nilai keislaman sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Saat dia wafat, saat dia meninggalkan dunia yang fana ini, itu yang terpenting. Sabaquna bil iman. Nah, generasi yang berikutnya datang itu mendoakan ighfir lana, ya Allah ampuni kami, walladzina sabaquna, dan ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami, yang mendahului kami untuk menghadapmu dengan membawa nilai-nilai keimanan. Andaikan istighfar orang yang hidup untuk orang yang mati itu adalah sebuah kesia-siaan, niscaya tidak akan Allah abadikan dalam Al-Quran. Beberapa waktu yang lalu kita baca hadisnya Amr bin al-As. Saat beliau wafat, beliau lalu berwasiat kepada putranya dan orang-orang sekitarnya, nanti setelah engkau kubur aku, kalian jangan terburu-buru beranjak meninggalkan diriku. Kenapa? Asta'nisu bikum rusula rabbi. Karena aku merasa nyaman saat aku menghadapi utusan-utusan Allah, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Mayat yang dalam kubur itu merasa nyaman dengan orang yang berada di atas kuburannya. Berarti perasaan itu masih ada, dan perasaan itu masih terjalin antara yang hidup dengan yang mati. Hal itu sebagaimana yang ditandaskan oleh baginda Rasul Muhammad SAW saat di perang Badar. Usai perang Badar, Rasul SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengubur orang-orang kafir yang telah mati di medan perang itu. Siapa mereka? Ada Utbah, ada Syaibah, ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, dan lain-lain sebagainya. Tokoh-tokoh Quraisy. Begitulah Islam memperlakukan musuhnya. Dengan layak, di mayat-mayat mereka dikubur di satu liang kubur sebagai kuburan massal. Usai mengubur, selesai prosesi mengubur tadi itu, Nabi lalu menghampiri kuburan itu. Lalu Nabi memanggil satu persatu orang yang telah dikubur itu. Ya Utbah, ya Syaibah, ya Aba Jahlin, ya Umayyah bin Khalaf, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan? Laqad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Wahai Syaibah, wahai Rabi'ah, wahai Abu Jahal, wahai Umayyah bin Khalaf, apakah saat ini engkau telah temui apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian, yaitu siksa kubur? Bahwa siksa kubur itu ada dan nyata. Karena aku hari ini, saat ini telah menemui apa yang Allah janjikan kepadaku, yaitu kemenangan besar terhadap diri kalian. Saat itu berada di samping Rasul seorang Umar ibnul Khattab, Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Beliau merasa heran,
Nabi kok ngajak ngomong orang yang sudah mati. Maka beliau berkata, "Ya Rasulullah, atukhatibu qauman wa qad jayyafu?" Wahai baginda Rasul, apakah diriku ini tidak salah dengar? Bagaimana mungkin engkau berbicara kepada orang yang kini mereka telah menjadi bangkai? Sayyidina Umar menganggap orang mati ya sudah mati, jadi bangkai lah, orang kafir. Apa reaksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat hal itu dipertanyakan kepada beliau? Kata Rasul, "Ma anta bi asma'a minhum walakinnahum la yujibun." Wahai Umar, jangan engkau pikir mereka itu tidak mendengar. Ketahuilah bahwa mereka itu lebih baik pendengarannya daripada engkau. Mereka itu lebih peka pendengarannya daripada engkau. Hanya saja mereka itu tidak dapat menjawab. Jadi mayit di dalam kuburnya itu begitu mati bukan serta-merta terputus hubungan itu. Di dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu dipaparkan, dijelaskan panjang lebar bagaimana seorang yang berziarah itu, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, begitu assalamualaikum ya ahlul kubur, orang yang kita ziarah itu, mayit itu akan bangkit dan akan duduk seakan-akan kita sedang bertandang bertamu kepadanya. Hanya saja dia tidak mampu untuk berdialog dengan kita, yaitu karena hikmah Allah. Lalu posisi mayit dalam kuburnya itu, kata Nabi, kal ghariq. Innal mayita fi qabrihi kal ghariq. Sesungguhnya seorang yang telah mati dan kini telah jadi mayit itu dalam kuburnya seperti orang yang hendak sedang tenggelam. Yantadhiru da'wata akhih, yang menunggu doa saudaranya. Jadi kalau kita berdoa itu berarti kita mengulurkan tangan untuk menolong dia. Dan untuk itulah Allah abadikan istighfarnya orang yang hidup untuk yang mati itu dalam Al-Quran. Untuk itu kalangan ahli sunnah wal jamaah kemudian mengemas. Ada tahlil, ada tasbih, ada istighfar, ada salawat. Ya, ada yang mau ditambahkan lebih daripada itu, apa saja bolehlah daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihadiahkan kepada yang mati. Dan itu akan sampai kepada mereka dan akan bermanfaat untuk mereka. Maka tadi itu di antara doa kita tuh, Allahumma ya Allah ya Tuhanku, adkhil fi qabrih, masukkan ke dalam kuburnya ar-rah wa raihan, kelapangan, kesenangan, agar tidak merasa sendiri dia, agar tidak merasa kesunyian. Bahkan dalam doa kita itu kita katakan waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya itu taman daripada taman-taman surga. Wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, dan jangan jadikan kuburnya itu liang daripada liang-liang neraka jahanam. Itu doa kita, upaya kita, usaha kita yang hidup untuk yang mati. Tidak terbatas doa dari seorang anak untuk bapak. Sebagaimana yang difahami oleh sebagian orang, dan itu pemahaman yang salah. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salas. Itu dalilnya mereka. Kalau mati anak Adam, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali yang 3. Memang benar. Amal siapa yang terputus? Amal orang yang sudah mati.
Tapi hadis ini tidak menunjukkan amal kita yang hidup terputus juga, tidak. Idza mata, manakala mati ibnu Adama, anak Adam, in qata'a, maka terputuslah amaluhu, amalnya. Nya ke siapa itu? Amalnya amal orang yang sudah mati tadi itu, bukan amal orang yang hidup. Karena kalau amal orang yang hidup juga terputus, maka nggak perlu sholat mayit, nggak perlu sholat jenazah. Sholat jenazah itu upaya juga dari yang hidup untuk yang mati. Intinya apa? Intinya kita mendoakan. Allahu Akbar. Takbir yang pertama baca Fatihah. Takbir yang kedua baca sholawat. Takbir yang ketiga apa itu? Baca apa itu? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa nakkihi min khatayahu kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Itu doa. Ya Allah, rahmati ia. Ya Allah, ampuni dia. Kadang kita nggak tahu siapa yang meninggal itu. Di masjid ada jenazah, Allahu Akbar, kita ikut rame-rame. Kenapa? Karena siapa orangnya yang mensolati orang yang diampuni, maka ia juga akan diampuni oleh Allah. Man shalla ala maghfurin ghufiralah. Siapa orangnya yang mensolati orang yang diampuni oleh Allah, maka dia juga akan mendapatkan ampunan yang sama dari Allah. Jadi yang beruntung kita siapa? Yang beruntung kita. Sementara sebuah jenazah, seorang mayit, manakala disolati lebih daripada 40 orang, maka jaminan untuknya maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, makin banyak orang yang sholat, makin afdol. Makin banyak softnya, makin afdol. Oleh karena itu, softnya nggak usah panjang-panjang, tapi yang banyak. Nah, begitu sunnahnya. Misalnya dari 50 orang, jangan jadi 50 orang. Tapi bagi 5 jadi 10 soft. Nah, itu lebih afdol ketimbang 1 soft. Begitu aturannya. Itu semua upaya dari yang hidup untuk yang telah wafat. Maka boleh jadi seseorang itu meninggal dengan dosa yang menumpuk bagikan gunung, dan kelak tatkala Allah bangkitkan, justru dia akan dibangkitkan oleh Allah dengan pahala yang menggunung. Dari mana pahala itu? Dari saudara, dari teman, dari handai taulan yang selama ini mendoakan dirinya. Oleh karena itu dalam untuk kalangan ahli sunnah wal jamaah itu punya tradisi yang baik, kebiasaan yang baik. Apa itu? Mendoakan orang yang telah wafat dari orang-orang tua kita. Ya, seperti misalnya tadi itu almarhum Pak Sarwo, orang yang punya jasa besar, yang telah mewakafkan tanah beliau untuk masjid ini. Dahulu beliau walaupun sudah cukup sepuh, aktif hadir di majelis kita ini malam minggu. Bahkan tatkala beliau sudah sakit, stroke, dengan kursi rodanya di depan itu, di kursi rodanya, nggak masuk, tapi dia mendengarkan pengajian kita. Kita doakan juga. Mudah-mudahan beliau diampuni oleh Allah segala dosanya, beliau diberikan maghfirah oleh Allah, diangkat harkat dan derajatnya, ya diluaskan, dilapangkan kuburnya, ya ditempatkan di tempat yang tertinggi di surga Allah Subhanahu wa taala, ya semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini upaya yang hidup untuk yang wafat itu semua ada dasar dan dalilnya. Nah, mudah-mudahan amalan yang kita upayakan amalkan pada malam hari ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan lagi
ragu untuk hadir, apa ada dasarnya ini kita hadir tahlil ini? Apa ini nggak hanya tradisi saja? Ibadah kan nggak boleh tradisi. Kan ada perbedaan antara tradisi dengan ibadah. Kita katakan memang format yang seperti ini di zaman Rasul nggak ada. Tapi komponen-komponen yang membentuk rangkaian tahlil tadi itu semuanya ada dasarnya. Kalau nggak hadis Nabi ya ayat Al-Quran. Oleh karena itu dalam doa kita dari tabuk kasih Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu kita menyunting ayat. Kita jadikan rangkaian doa itu. Bahwa upaya yang hidup untuk yang mati itu bukan upaya yang sia-sia. Dan ulama dalam hal ini kalangan ahli sunnah wal jamaah itu telah banyak karangan beliau yang mengarang bahwa amalan yang hidup untuk yang mati itu pasti sampai. Sementara hadis tadi itu sebagaimana yang difahami selama ini oleh masyarakat itu pemahaman yang keliru dan salah. Kalau mati anak Adam terputus seluruh amalnya. Amalan siapa yang terputus? Itu yang pertama. Yang terputus itu amalan yang sang mayit. Memang benar. Mayit itu nggak bisa mandi, maka kita yang mandikan. Yang hidup yang memandikan. Itu tugas yang pertama. Kemudian mayit itu nggak bisa pakai baju sendiri, maka kita yang mengkafankan. Kalau mayit yang pakai kafan sendiri, pasti yang lain lari tunggang langgang. Iya. Kemudian kita bawa ke kuburnya. Iya. Karena kalau mayit jalan sendiri, ya jalan sendiri pasti jadi tontonan. Kita kuburkan, jadi ada 4 kewajiban yang harus kita lakukan untuk yang wafat itu. Memandikannya, mengkafankannya, mensolatkannya, dan menguburkannya. Begitu akidah kita umat Islam dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan paparan sederhana ini akan semakin memperkuat keyakinan dan akidah kita, memantapkan amalan kita saat kita hadir di majelis-majelis tahlil, majelis-majelis yasinan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.